Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vira Salinda dan video kali ini saya akan membahas materi tentang kas dan bank. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pencatatan keuangan perusahaan. Yuk langsung saja kita pelajari bersama. Kita mulai dari pengertian dasarnya ya. Oke, di sini apa sih itu kas dan bank? Kas dan bank merupakan sistem pencatatan keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan bank, terutama kas masuk dan kas keluar. Tapi perlu diperhatikan, transaksi yang dicatat di sini tidak mencakup penerimaan piutang dari pelanggan dan juga tidak mencakup pembayaran hutang kepada pemasok. Kas dan bank juga bisa digunakan untuk melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan data keuangan kita dengan rekening koran dari bank dan juga untuk melihat buku besar supaya kita bisa tahu posisi keuangan dengan lebih jelas. Oke, di sini ada buku bank. Buku bank adalah buku atau daftar yang mencatat semua transaksi yang terjadi di akun kas dan bank. Dengan adanya buku bank ini, kita bisa melihat dengan jelas pergerakan uang masuk dan keluar dari perusahaan melalui rekening bank. Oke, di sini ada penerimaan kas atau deposito. Nah, pada penerimaan kas atau deposito ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas atau uang masuk ke perusahaan yang tidak ada relevansinya dengan aktivitas penjualan. Contohnya yaitu pendapatan bunga dari bank, terus penerimaan uang sewa dari gedung atau aset yang tidak digunakan, terus ada hadiah, sumbangan, atau undian. Jadi semua transaksi ini disebut penerimaan lain-lain karena tidak ada kaitannya langsung dengan aktivitas penjualan terutama pada perusahaan. Oke, di sini ada pengeluaran kas atau payment. Nah, payment ini merupakan catatan untuk transaksi pengeluaran uang perusahaan tapi bukan untuk membayar utang ke pemasok. Contohnya yaitu yang pertama ada pembayaran beban perusahaan seperti pembayaran gaji karyawan, listrik atau telepon, terus ada pembelian perlengkapan kantor, biaya administrasi bank, atau pembelian aktiva tetap seperti kendaraan atau komputer. Jadi, transaksi ini disebut pengeluaran lain-lain karena tidak ada hubungannya dengan pembelian barang dagang dari pemasok. Oke, di sini ada soal yang berkaitan dengan transaksi kas dan bank. Di sini ada anggaran bank yang memuat dua akun, yaitu akun Bank Mandiri dan BCA, dan di sini ada 5 transaksi yang dilakukan pada bulan Maret. Yuk langsung saja kita mulai pencatatannya dengan software Accurate. Oke, langkah pertama teman-teman bisa buka software Accurate-nya. Saat dibuka tampilannya akan seperti ini. Jadi sebelum melakukan pencatatan pada soal ini, teman-teman bisa untuk menambahkan akun baru, yaitu di sini ada 4 akun, ada akun Bank Mandiri, BCA, penjualan perlengkapan, terus ada pendapatan lain. Nah, untuk menambahkan akun ini, teman-teman bisa klik buku besar. Di sini ada daftar akun. Nah, di sini kan untuk Bank Mandiri tipe akunnya masuk ke kas dan bank. Untuk menambahkannya, teman-teman bisa klik ini new atau baru. Nah, untuk tipe akunnya ini disesuaikan di PPT. Di sini ada tipe akun, yaitu untuk Bank Mandiri masuk ke kas dan bank, bisa klik kas dan bank. Untuk nomor akunnya bisa disesuaikan sama kayak di PPT 1000.002.01. Untuk namanya yaitu Bank Mandiri. Di sini tertera pada PPT ini tertera untuk akun Bank Mandiri ini mempunyai saldo awal sebesar 4 juta, kita tulis 4 juta. Oke, setelah itu untuk melihatnya kita perbarui. Nah, di sini udah ada akun Bank Mandiri masuk tipe kas dan bank mempunyai saldo sebesar 4 juta. Untuk menambahkannya itu klik baru sama kas dan bank. Nah, ini bakal menyesuaikan untuk nomor akunnya. Untuk namanya itu Bank BCA. Untuk saldo awalnya ini sebesar 8 juta. Perbarui akan masuk. Terus lagi ke penjualan perlengkapan. Di sini tipe akunnya masuk ke pendapatan lain-lain. Kita cari pendapatan lain-lain. Ini ada, kita klik. Untuk nomor akunnya yaitu 7.100.03. Untuk nama ininya penjualan perlengkapan. Kita baru. Dan di sini udah masuk, ini masuknya ke pendapatan di luar usaha. Di sini ada penjualan perlengkapan. Nah, ini kan nggak sejajar ya teman-teman. Teman-teman bisa edit lagi. Ini bisa diedit. Untuk sejajar yaitu kita checklist bagian dari akun. Ini masuknya ke pendapatan di luar usaha. Kita perbarui lagi. Nah, di sini udah sejajar. Kita masukkan lagi satu akun yaitu pendapatan lain-lain. Ini masuk tipe akunnya yaitu pendapatan lain. Kita klik. Di sini nomor akunnya mengikuti namanya itu pendapatan lain. Kita checklist, ini masuknya ke pendapatan luar usaha. Sudah ada ya teman-teman. Setelah menambahkan akun baru,
kita bisa lanjut ke pencatatan transaksi pada soal ini. Langkah pertama yaitu teman-teman bisa klik kas dan bank. Di sini ada soal yang pertama yaitu pada tanggal 2 Maret 2023 telah dikreditkan atas nama akun Bank Mandiri dengan melakukan penjualan perlengkapan sebesar 1.200.000 dan barang bekas sebesar 500.000. Nah, untuk penjualan ini masuknya dikreditkan. Nah, kreditkan ini masuknya ke penerimaan. Oke, kita langsung saja ya, kita klik penerimaan. Terus untuk deposito ini masuknya di soal ini kan atas nama Bank Mandiri, kita klik Bank Mandiri. Terus untuk voucher numbernya ini kita samain kayak UPT yaitu DEP 001/03/2023. Untuk tanggalnya kita sesuaikan sama soal transaksi yaitu pada tanggal 2 Maret tanggal 2 Maret tahun 2023. Untuk memonya sendiri itu penjualan perlengkapan dan barang bekas. Untuk aumanya sendiri ini kan ada penjualan perlengkapan mendapatkan sebesar 1.200.000 dan barang bekas ini sebesar 500.000. Jadi untuk aumanya sendiri ini sebesar 1.700.000. Oke, ya. Selanjutnya itu untuk akun numbernya kita cari. Untuk penjualan perlengkapan dan barang bekas itu masuk ke pendapatan lain-lain. Oke. Nah, di sini kan ada dua transaksi ya teman-teman, penjualan perlengkapan dan barang bekas. Untuk transaksi pertama ini kita tulis di memo itu penjualan perlengkapan. Nah, untuk aumanya sendiri ini kita ubah menjadi 1.200.000. Kita buat lagi, yaitu ini masuk akun nomornya itu pendapatan lain-lain. Nah, ini 500 untuk memonya kita tulis tuh barang bekas. Oke, setelah itu kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi kedua. Pada tanggal 5 Maret 2023 telah didebit atas akun Bank BCA untuk biaya perbaikan kebersihan sebesar 5 juta. Berarti di debit ini masuknya ke pembayaran. Oke, kita udah klik pembayaran. Untuk platformnya ini kita pilih Bank BCA sesuai di soal. Terus untuk voucher numbernya kita sesuaikan juga di soal. Pi 001/2023. Untuk tanggalnya kita sesuaikan sama kayak transaksi di soal, yaitu pada tanggal 5 Maret 2023. Untuk memonya ini kita tulis biaya perbaikan dan kebersihan. Untuk yang dimaksud biaya perbaikan dan kebersihan ini biaya perbaikan dan kebersihan peralatan ya teman-teman, peralatan kantor. Oke, untuk aumanya sendiri ini sebesar 5 juta. Oke, udah. Untuk akun numbernya kita cari biaya pemeliharaan peralatan kantor. Oke, 5 juta. Kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya pada transaksi ketiga yaitu pada tanggal 12 Maret telah didebitkan atas nama akun Bank Mandiri untuk pembayaran listrik bulan Maret sebesar 2 juta. Berarti di debit ini masuknya ke pembayaran. Kita klik pembayaran atas nama akun Bank Mandiri. Terus habis ini untuk Pi nomornya ini kita sesuaikan di soal yaitu Pi 002/03/2023. Untuk tanggalnya kita sesuaikan juga tanggal 12 Maret 2023. Untuk memonya ini kita tulis pembayaran listrik bulan Maret. Oke. Untuk aumanya sendiri di sini sebesar 2 juta ya. 2 juta. Untuk akun nomornya ini kita cari biaya listrik. Di sini kita klik, ini udah ada biaya listrik sebesar 2 juta. Oke, jadi untuk aumanya ini harus sesuai dengan total payment-nya gitu. Setelah itu kita simpan dan tutup. Oke, selanjutnya pada transaksi keempat yaitu pada tanggal 10 Maret 2023 telah dikreditkan atas nama akun Bank BCA untuk penerimaan hadiah undian senilai 3 juta. Berarti dikreditkan itu masuknya ke penerimaan. Kita klik penerimaan, terus untuk depositonya ini masuk ke Bank BCA. Untuk voucher nomornya ini disesuaikan di soal yaitu DEP 002. Kita ganti 002/03/2023. Untuk tanggalnya ini disesuaikan di soal yaitu tanggal 10 Maret 2023. Untuk memonya ini penerimaan hadiah dari Bank BCA.
Oke, untuk amunnya sendiri ini sebesar 3 juta. Ya, untuk account number-nya kita cari, berarti masuknya ini ke pendapatan lain-lain. 3 juta, oke. Simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu pada transaksi kelima, pada tanggal 25 Maret telah didebitkan atas nama akun Bank BCA untuk pembayaran gaji penjahit sebesar 4 juta. Berarti didebitkan ini masuknya ke pembayaran. Kita klik pembayaran, sudah. Terus habis itu lanjut ke platformnya ini atas nama akun Bank BCA. Untuk voucher number-nya ini disesuaikan di soal I 003 03 2023. Untuk tanggalnya ini pada tanggal 25 Maret 2023. Untuk meme sendiri ini itu kita tulis pembayaran gaji penjahit. Untuk awalnya sendiri ini sebesar 4 juta. Untuk akun nomornya ini kita cari biaya gaji. Ini ada biaya gaji sebesar 4 juta. Oke, kita simpan dan tutup. Oke, setelah transaksi ini dicatat semua di software Accurate, kemudian kita bisa lihat juga saldo-saldo yang masih di masing-masing bank. Caranya yaitu kita klik buku dan buku bank. Nah, di sini ada Bank BCA, Bank Mandiri, kas besar, kas transfer, kas kecil gitu. Tadi kan pada soal itu transaksi dilakukan pada bulan Maret 2023. Kita ganti menjadi tanggal 01/03/2023. Oke, kita perbarui. Nah, di sini kita pilih tuh untuk mengecek saldo. Seumpama kita mau mengecek saldo Bank BCA. Nah, di sini pada Bank BCA pada bulan Maret itu telah dilakukan pemasukan pada bulan Maret itu sebesar 3 juta. Untuk pengeluarannya ini telah dilakukan dua transaksi ini. Nah, untuk saldo akhirnya, untuk sisa saldo Bank BCA ini masih sebesar 2 juta gitu. Nah, kita cek lagi pada Bank Mandiri. Pada Bank Mandiri juga di sini pengeluaran ada satu transaksi, ini pemasukan ada satu transaksi, pengeluaran ada satu transaksi. Untuk saldonya masih tersisa 3.700.000 gitu untuk mengecek saldo masing-masing bank. Nah, selanjutnya yaitu kita cek form deposito dan pembayaran teman-teman. Untuk ceknya teman-teman bisa klik buku besar, kemudian bisa klik laporan keuangan. Di laporan keuangan ini teman-teman bisa klik kas dan bank. Nah, pada kas dan bank ini di sini tertera detail laporan, yaitu ada laporan daftar akun kas dan bank, laporan bank, rekonsiliasi bank, histori rekonsiliasi bank, terus ada daftar rincian daftar pembayaran, rincian pembayaran per bank, rincian pembayaran per bank gitu. Ini ringkasan pembayaran per bank, ringkasan daftar penerimaan gitu. Kita ambil aja contoh pada rincian daftar penerimaan. Nah, kita klik. Di sini karena transaksi dilakukan pada bulan Maret, kita tulis saja 01/03/2023. Kita oke. Nah, di sini muncul form rincian daftar penerimaan di Tirta Taylor pada bulan Maret. Nah, di sini ada pendapatan lain-lain, terus pendapatan lain-lain ini maksudnya barang bekas, penjualan perlengkapan, terus di sini ada pendapatan lain-lain yaitu penerimaan hadiah dari Bank BCA sebesar 3 juta gitu. Kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi rincian daftar pembayaran. Kita klik. Ini kita ganti pada tanggal 01/03/2023. Kita oke. Nah, di sini muncul rincian daftar pembayaran pada Tirta Taylor pada bulan Maret 2023. Di sini ada pada tanggal 5 Maret ini ada biaya pemeliharaan peralatan kantor sebesar 5 juta, terus ada pembayaran biaya listrik sebesar 2 juta, dan ada biaya gaji penjahit sebesar 4 juta. Jadi ini dinamakan form. Jadi ini memuat rincian daftar pembayaran pada bulan Maret gitu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, dan lain-lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.